Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Anak-anakku, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kalian dan keluarga kalian. Baik, pada kesempatan kali ini pada pelajaran Quran hadis, kemarin kita sudah membaca pelajaran 1 tentang surat At-Tur, dan kita sudah belajar membacanya. Kan kita sudah membaca ayatnya dan terjemahannya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penjelasan surat At-Tur secara singkat. Baik, di halaman 11 pelajaran 2 tentang penjelasan surat. Baik, surat At-Tur terdiri dari 49 ayat. Surat At-Tur terdiri dari 49 ayat. Ia termasuk golongan surat Makkiyah. Artinya surat yang turun di periode Makkah. Ia diturunkan sesudah surat As-Sajdah. Dinamai At-Tur, bukit. At-Tur atau bukit diambil dari perkataan atau ayat yang pertama, yaitu Wat-Tur, yaitu At-Tur, ayat yang pertama. Dan yang dimaksud bukit di sini adalah Bukit Tursina yang terletak di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah SWT. Baik anak-anakku, surat At-Tur itu terdiri dari 49 ayat ya. Nama At-Tur itu diambil dari ayat yang pertama. Sedangkan At-Tur sendiri itu adalah Bukit Tursina yang terletak di semenanjung Sinai. Itu adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah SWT. Bukit Tursina, bukit yang terkenal, yang dikatakan sebagai bukit yang suci atau bukit yang diagungkan. Baik, anak-anakku, isi kandungan surat At-Tur yakni ada 7 hal. Secara ringkas ada 7 hal. Yang pertama, 1. Penjelasan keadaan orang-orang kafir di dalam neraka. Penjelasan tentang di dalam surat tersebut menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir di dalam neraka. Kemudian keadaan orang-orang beriman di dalam surga. Dijelaskan bagaimana keadaan orang kafir di neraka dan keadaan orang beriman di dalam surga. Nomor 2, penjelasannya kandungan yang kedua, yaitu membuktikan kekuasaan dan keesaan Allah. Kekuasaan Allah dan Allah yang Maha Esa digambarkan di dalam surat At-Tur. Yang ketiga, penjelasan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Jadi tidak mungkin kalau kita berbuat sesuatu orang lain yang menanggung jawab atau orang lain yang bertanggung jawab. Mesti kita yang menanggung atau bertanggung jawab atas diri kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang keempat adalah ketetapan bahwa bapak dan anak-anaknya akan dikumpulkan di dalam surga jika sama-sama beriman. Ternyata anak-anakku, kalau kita sama-sama beriman dengan orang tua kita, maka insya Allah kita akan berkumpul dan bertemu lagi di surga. Semoga Allah memasukkan kita semuanya ke surga bersama keluarga kita. Amin. Yang nomor 5, berisi hukum tentang kewajiban berdakwah. Jadi ada perintah dari Allah SWT untuk berdakwah kepada Islam, berdakwah kepada kebenaran, berdakwah kepada keimanan, dan anjuran berzikir dan bertasbih pada siang dan malam hari. Ya, artinya bisa bermakna sholat siang dari pagi sampai malam, subuh, zuhur, asar, isya. Baik,
Yang keenam, kandungan yang keenam yaitu juga adanya kepastian bahwa orang-orang zalim pasti mendapatkan siksaan Allah di dunia dan di akhirat. Adanya kepastian bahwa orang-orang zalim pasti mendapatkan siksaan. Jadi orang-orang yang berbuat zalim, yang berbuat aniaya atau berbuat tidak benar, kezaliman, maka dia pasti mendapat siksaan Allah di dunia. Ternyata di dunia dan di akhirat, bukan hanya di akhirat saja, ternyata di dunia ia mendapatkan siksaan. Artinya dia akan mendapat kesengsaraan. Orang-orang yang berbuat zalim, entah hidupnya itu semakin sulit atau dia tidak mendapatkan kelancaran dalam kehidupannya. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah beberapa kandungan atau penjelasan singkat tentang kandungan surat At-Tur. Yang pertama menceritakan tentang keadaan orang kafir dan mukmin. Yang kedua menceritakan atau menggambarkan bukti kekuasaan Allah. Kemudian bahwa setiap orang bertanggung jawab akan dirinya masing-masing. Yang keempat, bahwasanya anak dan orang tua akan bertemu di surga jika sama-sama beriman. Yang kelima, berisi hukum tentang wajibnya berdakwah, berzikir dan bertasbih pada siang dan malam hari. Kemudian yang keenam, adanya kepastian bahwasanya orang yang zalim pasti akan dihukum oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.